Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Oke Sajalah Channel yang senantiasa memancarkan konten-konten yang oke, 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 just Oke Channel. Saudara, sudahkah Anda memperhatikan peringatan dari BMKG di mana akan segera meledak 3 zona megatrust Mentawai, Selat Sunda, dan juga Sumba. Tentu saja peringatan BMKG tidak sembarangan dan tidak asal-asalan, karena BMKG menggunakan alat-alat yang canggih tentunya. Oleh karena itu, saudara, pantaulah terus BMKG, terutama berita-beritanya, karena memang sudah diprediksi sejak lama bahwa megatrust akan terjadi. Awalnya kita tahu megatrust yang terjadi sekitar 8,7 magnitude, yang itu juga sudah menenggelamkan Jawa dan membelah Jawa. Gambarannya seperti ini, saudara sekalian. Kalau di Jawa, ini adalah terawangan saya, prediksi saya, karena Jawa akan terbelah dua, dan dari data yang telah terjadi, maka simulasi yang saya buat adalah demikian. Tapi kita harus ikuti simulasi resmi dari BMKG. Semoga BMKG segera menyampaikan simulasi resmi terkait dengan mana-mana daerah yang tak tenggelam, sehingga masyarakat diharapkan bisa bergerak ke arah tersebut. Pertanda akan terjadinya megatrust sudah sangat nyata, saudara sekalian, dari berbagai musibah yang terjadi, termasuk masalah gempa. Telah terjadi berbagai gempa yang luar biasa dari Sumeneb, juga di daerah-daerah lain. Pertanda-pertanda itu juga bisa kita lihat ketika kita melihat kawanan binatang laut yang menjauh ke laut, ya seperti ini. Nah, jika itu sudah terjadi, maka kemungkinan bahwa binatang laut tersebut memberitahukan pada kita bahwa tidak aman yang terjadi di lautan dan akan terjadinya bencana. Saudara sekalian, hal ini juga merenungkan bagi kita, membuat kita harus merenung apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini peringatan, ataukah ini teguran, ataukah ini hukuman? Dari karakter-karakter yang terjadi, di mana kita melihat banyak hal yang seperti dikirimkan kepada kaum Nabi kaum Nabi Hud, juga kepada kaum Nabi Lut, dan sebagainya, maka yang terjadi kemungkinan adalah hukuman. Dan kita bisa nampak, saudara sekalian, di gambar ini ada Sodom and Gomorrah dan tempat di salah satu tanah air. Kita juga melihat tanda-tanda yang lain yang tidak kita sangka-sangka, ada tempat yang terbakar dan sebagainya. Bahkan terakhir ini sungguh dahsyat, saudara sekalian. Tidak hanya masalah gempa yang seperti banyak kita alami karena memang kita berada di atas cincin api, tetapi juga sudah merupakan adanya tanah bergeser dan sebagainya. Bahkan ada yang tertimbun seperti yang terjadi pada zaman Nabi Lut. Dan ini tentu saja membuat kita miris, karena dalam kondisi yang semacam ini fakta ngeri, pesta seks sesama jenis
terjadi terus-menerus. Penangkapan hal itu terjadi. Saudara, di samping masalah gempa dan sebagainya, kita juga baru saja disadarkan dengan adanya apa yang kita sebut sebagai paparan ultraviolet. Paparan ultraviolet ini termasuk juga cuaca ekstrim, tentu saja sangat berpengaruh bagi kehidupan kita karena sifat sinar ultraviolet yang sangat mutagenik. Banyak hal bisa terjadi dari paparan sinar ultraviolet berlebihan terhadap kita, termasuk kaitan dengan kulit, kanker kulit. Yang lebih dahsyat lagi adalah bahwa sinar ultraviolet, terutama A, dapat membuat mutasi gen, mutasi DNA yang bisa melahirkan para mutan ataupun kelainan-kelainan yang terjadi. Fakta lain yang miris adalah bahwa air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Ini tentu saja terkait dengan pembakaran plastik yang sangat-sangat liar sehingga degradasi dari bagian-bagian plastik yang besar menjadi mikroplastik terbawa ke atmosfer. Saudara, inilah dia juga adalah angin siklon ataupun badai siklon. Badai ini sangat mengingatkan kita pada zaman Nabi Hud. Yang terjadi adalah hukuman bagi kaum Ad karena pembangkangan terhadap Nabi Hud tersebut. Juga kita lihat ada juga yang terbaru adalah paparan radioaktif cesium. Ini yang sangat juga luar biasa. Nah, dalam menghadapi seperti itu, saudara sekalian, apakah kita masih sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa? Masihkah kita semua berketuhanan yang Maha Esa? Faktanya sampai sekarang himbauan-himbauan untuk melakukan tindakan spiritual belum ada. Wallahu alam.